இந்த ஹோட்டல்ல 3வது மாடிக்கு மட்டும் போகவே கூடாது. Jessica. Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film horor serem. Saking seremnya sampai bikin Om pengen berak. Film yang berjudul Devil Double Next Level keluaran tahun 2025 ini menceritakan seorang YouTuber reviewer film yang selalu membuat review jelek tentang film-film yang dia tonton. Sampai suatu ketika dia diundang ke gala premier sebuah film misterius. Ngehenya dia malah kesedot ke dunia film itu. Hebat nggak tuh, jarang-jarang film India ada isekainya. Nah, gimana cara dia meloloskan diri dari dunia isekai plus menyelamatkan keluarga yang ikutan kejebak? So, siapkan mental lihat gendal-gendal serem, langsung aja bumper Om Brewok Story. Awal kisah, kita diperlihatkan seorang kritikus film yang cukup terkenal mendapatkan sebuah kiriman kado misterius. Nggak pakai mikir, dia pun langsung membawa masuk dan membuka tuh kado. Di dalamnya terdapat miniatur bioskop, Cinema Paradise, dan tiket film horor yang berjudul Hitchcock. Itulah, susah banget judul film India mah. Singkat cerita, Prasad pun sampai di bioskop, tapi anehnya bioskop itu sangat sepi. Hanya dia seorang lah yang datang ke sana. Katanya gala premier, tapi kok sepi amat. Saking sepinya, ngalahin film bombastis merah putih One for All. Waduh, pintu buka nutup sendiri. Babi conge, bikin kaget om aja. Singkat cerita, Prasad pun diantar oleh orang yang bernama Kumar masuk ke dalam bioskop. Nah, di sana dia cuma seorang diri. Setelah itu lampu pun kelap-kelip dewek. Terus habis itu apaan om? Habis itu diputarlah film yang pakai AI. Hedah, nggak model banget ini film. Namun seketika layar menunjukkan sosok sutradara yang bernama Hancock Yaraj. Anehnya setelah scene itu, bioskop yang sebelumnya sepi banget sekarang jadi rame banget. Demit ini mah, fix ini mah demit. Kumar pun bilang kalau mereka semua adalah hantu penasaran yang telah menghina karya sutradara Yaraj. Yaraj itu tidak suka kalau ada orang yang menghina film-filmnya, termasuk si Prasad. Pas Prasad mau kabur, dia melihat si Yaraj dan Kumar lagi ngebangunin mas-mas yang lagi bobo. Ente kesini mau nonton film atau mau molor bos? Sorry, filmnya ngebosenin sih, jadi aneh bobo. Seketika itu juga mas-mas bangke itu langsung ditusuk-tusuk sampai mokat. Dia udah mokat sih, sampai itulah. Pas mau kabur lagi, Prasad ngeliat Pak De yang ngasih rating jelek ke filmnya si Yaraj. Habis itu tuh leher pun langsung diongkek-ongkek. Yaraj bilang kalau film gagal gara-gara review buruk, banyak orang yang akan menderita. Bahkan saking depresinya semua film Yaraj di review buruk, dia pun membun-bun dirinya sendiri dan menjadi hantu sutradara penasaran. Ada gitu mati jadi hantu sutradara penasaran? Intinya sih, Prasad pun ditarik oleh sosok tak kasat mata dan mokat mengenaskan. Beberapa hari kemudian, kita pun diperlihatkan netizen yang diwawancarai siapakah reviewer film favorit mereka. Hampir mayoritas mereka suka dengan reviewer YouTuber yang bernama Kisah 47. Diceritakan kalau bapaknya Kisah itu merupakan seorang supir bajai. Emaknya terlalu fanatik sama agama dan selalu aja ke kuil. Sedangkan adiknya cuma seorang cewek yang doyan molor. Intinya sih, Kisah 47 itu lagi viral banget dah di YouTube. Nggak cuma banyak yang suka, tapi banyak juga yang membenci, termasuk reviewer dan kritikus film yang berseberangan dengan Kisah 47. Namun, karena kesuksesan si Kesah, dia pun punya pacar cantik banget, model yang bernama Harsini. Diceritakan juga kalau ada film yang direview buruk sama si Kisah, pasti itu film nggak akan laris di pasaran. Sampai suatu hari, Kisah yang lagi goleran di loteng dapat telepon dari orang asing yang mengundang si Kisah ke gala premier yang berjudul Dede Next Level. Kok sama kayak film ini? Ambolah. Ngehenya, Kisah itu malah nggak merespon undangan itu dengan serius. Anehnya setelah dia mematikan tuh telepon, udah ada kotak kado di sana. Habis itu, Yaras kembali menelpon si Kisah dan bilang kalau undangan itu sangat spesial. Kisah akan merasakan atmosfer film secara langsung dan filmnya pun dimulai. Keesokan paginya, Haris pun datang berkunjung. Bangganya, Babe itu malah nyeletuk. Nduk, kamu tuh cantik, bodimu seksi, termosmu gede. Tapi kenapa kamu malah jatuh cinta sama anakku yang pengangguran ini? Udah, kamu cari cowok yang lebih jelas saja ya, nanti Pak D bantuin cari. Jelas aja. Haris dan Sekesa marah dong. Ini bapaknya malah jadi lambe-lames. Di saat itu, Kisah ngasih tahu ke keluarganya kalau dia itu diundang ke gala premier film.
Itu juga sebagai bukti kalau pekerjaannya sebagai YouTuber reviewer film udah mulai dihargai. Kisah juga mendapatkan 5 tiket, pas banget dengan semua anggota keluarganya. Sebelum datang nanti malam, Kisah berencana mengecek dulu lokasi gala premier. Tapi pas sampai di lokasi, Kisah bingung. Ini gedung bioskop kok jelek amat ya? Udah kayak setting film horor. Ini lagi pakai acara kekubet-kubet poster. Karena janggal, Kisah pun memutuskan untuk tidak datang ke gala premier nanti malam. Nah, pas sampai ke rumah lagi, tetangganya si Kisah nanya, "Kenapa kamu kok masih di sini? Semua keluargamu sama pacarmu udah berangkat ke gala premier film loh." Seketika, Kisah pun langsung panik. Dia pun mencoba menelpon si Hars, tapi sinyal HP tiba-tiba terputus. Sama kayak sebelumnya, bioskop itu sepi banget. Mereka sempat sih ngeliat-ngeliat seisi bioskop. Karena pemeran filmnya pada terkenal semua, mereka pun akhirnya yakin. Gak lama kemudian, mereka pun dipandu sama si Kumar untuk masuk ke dalam bioskop. Kali ini ada beberapa orang yang udah duduk di kursi penonton. Pas pintu ditutup, semua orang pun langsung memandangi keluarga itu. Gebleknya, ada 2 tuyul review film yang ngintil. Mereka tuh nggak terima kenapa cuma si Kisah aja yang diundang premier. Botak-botak gini, mereka berdua itu juga reviewer film. Aslinya sih, Mani sama Babu itu nggak diundang. Tapi karena terus saja memaksa, ya udahlah sok bodo amat, ngapain motar lah. Singkat cerita, film pun dimulai. Nah, di luar, Kisah pun bingung. Bioskop yang tadi siang burik banget, sekarang jadi bagus. Ketika Kisah menyusuri lorong, tiba-tiba ada asap putih yang keluar dari mata poster tengkorak. Dengan hati-hati yang dak-dik-duk, Kisah memberanikan diri membuka tuh pintu. Oh, babi ngepet. 2 botak kinclong malah lagi sebat sambil pipis. Nggak mau buang-buang waktu ngurusin 2 tuyul, Kisah pun langsung bergegas masuk ke dalam bioskop. Namun dia tidak bisa menemukan keluarga dan pacarnya yang montok itu. Anehnya, film di layar menunjukkan adegan artis yang mirip banget sama ibunya yang tewas tertusuk tombak. Ketika Kisah mengambil senter yang keluar dari layar, seketika bioskop pun jadi sepi dan gelap. Kambing, bikin kaget aja. Anehnya, setelah kegap sama demit Yaras, Kisah itu kelempar masuk ke dalam isekai beserta 2 tuyul. Pas mereka sadar, mereka bertiga udah berada di sebuah kapal pesiar mewah. Dan chapter pertama pun dimulai. Intinya sih, ketiga orang bangke ini pun mulai menyadari kalau mereka semua itu tersedot ke dunia film. Ngehenya, pas ngeliat ada mbak-mbak yang mau ke toilet, 2 botak itu pengen ngintip. Wah, paha, mulus, oi. Sialnya, di sana juga ada pembunuh bertopeng yang mau membunuh tuh mbak-mbak mulus. Kaki menghalangin pemandangan, bos. Jengkel itu mbak-mbak akhirnya bisa kabur. Mani pun langsung dibacok sampai kepalanya semplak. Baru deh Kisah dan Babu sadar kalau ini adegan beneran. Pas lagi bingung, Yaras ketawa sambil nontonin 2 orang ini. Mereka pun akhirnya nanya kenapa mereka bisa kesedot ke isekai. Terus gimana cara agar mereka bisa keluar dari isekai ini? Dengan enteng Yaras bilang kalau selama ini Kisah dan Babu selalu mengkritik film-filmnya seenak utilnya sendiri. Gak mikir kalau kritikan film mereka bisa merugikan banyak orang. Dari kru film, sutradara, produser, dan orang-orang yang ikut terlibat dalam pembuatan film. Sekarang Yaras ingin mereka berdua bisa merasakan jadi tokoh di film yang Yaras buat. Satu-satunya cara agar mereka bisa keluar yaitu menunggu sampai film selesai dan memunculkan kredit teks. Bila mereka mati di film ini, maka mereka juga akan mati di dunia nyata. Setelah berhasil kabur dari pembunuh bertopeng, Babu pun nyaranin mereka mending diam-diam ngumpet aja sampai film ini selesai, seperti yang diomongin sama si Yarat. Sembari nunggu, mending kita nyari minum, bos. Nah, di ruang party, mereka pun berniat jedak-jeduk. Tapi Kisah itu kaget pas ngeliat ada sosok bapaknya yang udah jadi kapten kapal yang bernama McDonald. Belum hilang kagetnya, Kisah juga ngeliat emak-emak yang di dunia asli itu alimnya kebangetan. Sekarang jadi tante-tante sosialita gemes bernenen gede yang bernama Silpa. Habis itu keluarlah mbak gendal-gendul perabotan gede yang bernama Maya. Siapa lagi kalau bukan adiknya si Kisah yang di film ini akan berperan jadi pacarnya si pemeran utama. Maksud om di film yang dibuat Yaras itu loh, di dunia film hantu. Ambulah itu pokoknya. Seketika kepala Kisah pun langsung cekot. Yaras pun kembali bilang kalau keluarga Kisah akan ikut berperan dalam film ini. Tentu saja mereka nggak akan sadar dengan ingatan mereka di dunia luar. Satu lagi, apakah Kisah sadar kalau pacarnya nggak ada di sini? Kemanakah si Hars itu? Nah, di saat itu Kisah pun mengingat kalau ada adegan ibunya itu tertusuk oleh pembunuh.
Yaras pun membebaskan si Kisah dan Babu untuk mengubah alur cerita film ini sehingga bisa menjadi film yang bagus menurut si Kisah. Nggak mau keluarganya disakiti, Kisah pun langsung minjem kepala botaknya si Babu. Dikeplak pakai botol dong. Seketika semua orang pun langsung tertuju ke Kisah. Kisah juga bilang kalau mereka semua ada di dunia film, semua ini tuh nggak nyata. Abis ini nih ada pembunuh pakai topeng yang akan membunuh mereka semua. Karena si Kisah terus aja koar-koar, pemeran utama di film hantu yang bernama Raghav menyuruh si Kisah untuk mingkem. Raghav yang perannya sebagai detektif ulung meyakinkan kalau tidak akan ada pembunuh yang berani menyerang mereka. Gebleknya, Kisah itu malah meminta bantuan ibunya. Ya langsung ditaboklah sama si Silpa. Enak aja dipanggil ibu. Aku itu sosialitas hemok loh. Pas bilang kalau Maya adalah adiknya yang bernama asli Devi, Maya pun langsung marahin si Kisah. Begitu juga pas bilang kalau Kapten McDonald itu adalah bapaknya dan pekerjaan aslinya adalah cuma tukang bajai, semua orang ada yang mau percaya. Karena terus berbuat keributan, asisten detektif Raghav yang bernama Kingsley menyuruh dua orang ini untuk mingkem. Alhasil, Kisah dan si Babu digotong sama Kapten Amerika dan Hulk. Tak lama berselang, Kisah melihat emaknya yang mau pulang ke kamar. Nah di sana juga Kisah melihat ada sosok pembunuh bertopeng yang ingin membunuh emaknya yang semok badai. Malah joget gendal-gendul dong ini emak-emak. Ya si Kisah enek lah lihat body emaknya sendiri. Singkat cerita, Kisah pun langsung embat radio di sana dan masukin ke kamar yang lain. Buat apa? Biar si pembunuh itu salah kamar. Ngeheknya, pas mau kabur dari kamar itu, tuh pintu malah udah kekunci. Oh, alah salah pintu toh. Alhasil, Kisah pun harus melawan tuh pembunuh bertopeng. Lah, langsung keok tuh pembunuh, gampang amat. Melihat adegan itu, Yaras pun malah cengok. Karena tanpa pembunuh bertopeng, filmnya nggak akan berjalan seperti yang seharusnya. Tapi tenang, Yara sudah menggabungkan film-filmnya menjadi satu film. Nah di saat itu tiba-tiba Kapten McD ngasih informasi kalau kapal pesiarnya lagi ngadat, harus ganti oli gardan dulu selama 3 hari. Maka dari itu semua penumpang kapal akan disandarkan ke sebuah pulau privat yang bernama Coco Island. Singkat cerita, semua penumpang dibawa pakai perahu ke pulau Coco Island. Mereka tidak tahu kalau ada bahaya besar yang akan menanti mereka di pulau kematian itu. Itu siapa sih yang ngomong? Aku narator, goblok. Udah diem aja, kayak nggak pernah lihat film misteri aja. Lanjut ya, mereka pun akan menghadapi kematian yang sangat mengerikan. Mendengar narator, Kisah pun sadar kalau mereka akan dibawa ke pulau hantu seperti di filmnya si Yaraj. Sesampainya di pulau, mereka pun disambut oleh pelayan yang bernama Stefani. Aduh mamae, adik Maya tupulan sekali Fokus. Sesuai skrip, Maya ini jatuh cinta sama si Raghav. Dia pun mulai tebar pesona sama si Raghav, biar Raghav mau kecantol sama dia. Kingsley yang lihat itu ngasih tahu, bos ente itu detektif terkenal, bisa mencahin kasus super berat, tapi ya kok goblok nggak peka. Tuh cewek nenen gede suka sama ente bos, nggak asik bos nih. Namun tiba-tiba mereka dihampiri oleh suku asli pulau itu. Ini orang ngomong apaan sih? Nah di saat itu, Kisah pun ngasih tahu kalau orang ini memperingatkan kalau pulau ini tuh berbahaya. Kalau mau selamat, mendingan kalian kabur aja. Kenapa si Kisah sama Babu bisa ngerti? Dan kenapa mereka itu nunduk terus ya? Bangke, rupanya baca teks di bawah. Oh ya, ini kan di dunia film ya. Tak lama berselang, datanglah pemilik Pulau Coco yang bernama Robert Sebastian. Kumis melintang, bos lo itu beneran detektif nggak sih? Udah jelas kan itu bule, kayaknya orang jahat kayak di film-film. Embuh. Nggak lama kemudian mereka semua pun sampai di mansion milik si Robert. Tanpa mereka semua ketahui, ada sosok serem yang sedang mengintai mereka. Seketika, suasana langsung berkabut dan hari pun berubah jadi malam. Babu pun bingung, kenapa kok jadi kayak gini ya? Bro, ente nggak tahu ya namanya transisi film ya? Ini kan film, jadi sesuka sutradaranya aja dah. Chapter 2, Pulau Misteri. Nah di dalam, Babu dan Kisah mencoba meyakinkan semua orang kalau ini cuma film. Dan ini pulau juga pulau kematian. Tapi nggak ada orang yang mau percaya sama sekali. Sampai di titik, botak Babu ngeliat si Maya dan si Raghav lagi dinner. Intinya aja nih ya, Maya lagi mencoba merayu si Raghav yang ganteng banget. Bentar nih, ini matanya Maya kotok atau gimana sih ya? Nggak bisa bedain orang ganteng sama burik, ambulah. Babu pun langsung manggil si Kisah. Bro, lihat tuh adikmu, mau disikat sama Pak Ade tua. Seketika, scene pun langsung berubah jadi kejar-kejaran di pantai, kayak di film India. Kendal. Nggak mau itu terjadi, Kisah pun membuyarkan adegan kendal-kendul itu.
Kisah bilang kalau pulau ini adalah pulau kematian dan menyuruh semua orang untuk pergi. Tapi Raghav malah menyuruh si Babu memeriksakan si Kisah ke RSC. Ini orang halunya udah parah banget. Pas ngeliat lukisan di dinding, Kisah langsung lemes dengkulnya karena tuh lukisan mirip banget sama si Hers. Kisah pun bertanya ke Stephanie siapakah sosok di dalam lukisan itu. Oh itu nyonya pemilik mansion ini yang bernama Jessica Sebastian. Diceritakan kalau Jessica sudah mati 10 tahun yang lalu. Oke, mulai sekarang Om panggil Jessica aja ya sesuai peran. Tiba-tiba si Yaras itu kembali muncul dan dia memuji aktingnya Dua Koplak. Nah sekarang gimana caranya Kisah menyelamatkan Jessica alias Hers yang sudah mati di film? Lah kok udah ganti lokasi aja nih film? Dikala itu suku pedalaman yang kabur dikejar-kejar sama si Robert dan anak buahnya. Mereka berdua pun bertanya sebenarnya apa yang terjadi di pulau ini. Kok nggak ada subtitlenya di bawah? Babu pun sadar mereka berdua itu bukan karakter asli di film ini, jadi subtitlenya nggak keluar. Sialnya, mereka itu malah ketahuan dan Om Gondrong tuh pun langsung dibun-bun sama si Robert. Nggak mau ikutan modar, mereka berdua pun melawan dan berhasil mengalahkan Robert dan anak buahnya. Di mansion, Kingsley bilang ke Raghav kalau mungkin aja apa yang dibilang sama Dua Koplak itu benar. Tapi pas ketemu sama Dua Koplak, mereka malah meracau. Ngik-ngik-ngok. Jalan satu-satunya bisa mengerti omongan Om Gondrong adalah dengan bertanya ke karakter film. Gebleknya, Kisah malah petangkringan di toilet buat nanya kata-kata terakhir Om Gondrong ke babenya si Kisah. Jelas saja McD itu ngamuk lah, lagi ngeden separuh malah diganggu. Nggak punya pilihan lain, mereka pun bertanya ke Arumugan. Ngik-ngik-ngok, ngik-ngik-ngok. Artinya apa bos? Gebleknya, subtitle pun langsung keluar yang bilang kalau ada buku harian penting di lantai 3 mansion. Buku itu berisi rahasia pulau ini. Bahaya besar mengintai jika kau membuka buku itu. Bisa gitu ya? Scene kemudian langsung berubah jadi malam ketika melihat rombongan kapal yang lagi mengadakan acara api unggun. Dek Maya nempel aja sama Pak Depa-Deubanan. Nggak lama berselang, Stephanie pun ngasih tahu kalau makan malam semua tamu udah dipersiapkan. Tapi Silpa bilang mereka pengen jalan-jalan keliling pulau dulu. Stephanie pun nggak melarang, tapi jangan pernah datang ke lantai 3 mansion ini karena tempat itu sangat terlarang. Lah orang-orang geblek dilarang, mereka malah jadi tambah penasaran lah. Bangkainya, McD yang tadi diintip pas di toilet pengen balas dendam. Dia pun langsung ngunciin Dua Koplak di kamar itu. Nah di lain sisi, Raghav mulai menyadari ada yang janggal. Dia pun mulai menginvestigasi. Di pojokan, dia melihat ada tetesan darah yang mengalir dari paralon. Bangkainya, makanan yang dimasak itu adalah daging Om Gondrong. Baru deh Raghav sadar kalau penghuni pulau ini adalah sekte kanibal. Di dalam, Dua Koplak pun mendengar backsound film horor. Pasti adegan horornya udah mau mulai nih. Bener aja, para cewek-cewek yang kepo mampus malah masuk ke ruangan lantai 3. Di sana, Maya malah celamitan ngambil kotak buku terkutuk. Pas membuka tuh kotak, nggak sengaja tangannya si Maya kena kawat yang membuat darahnya menetes ke buku. Seketika keluarlah sosok serem yang membuat mereka pada ngacir. Kendal. Ada apaan toh? Sialnya, pas mau kabur, Mbak Lily malah dibunuh sama pembunuh bertopeng. Kendal. Di aula, Maya pun ngasih tahu kalau dia tuh baru aja nemu buku serem dan seketika keluar yang serem-serem. Sialnya, tuh buku kelempar di ruangan sebelah. Nggak mau pakai mikir panjang, Kisah pun langsung mendobrak tuh tembok dan melihat tuh buku terjatuh di lantai bawah. Biar film ini cepat selesai, Kisah berniat gelantungan untuk mengambil tuh buku. Kenapa celananya pada dicopotin semua dong? Anehnya pas buku itu terbuka, keluarlah cahaya hijau dan lampu rumah langsung kedap-kedip dewe. Dan keluarlah sosok Jessica, hantu semok penasaran. Tarik. Kok berat ya? Gimana nggak berat, ada demit semok yang gemandul kayak gitu kok. Ngelihat Kisah yang kesusahan, Yaras pun girang banget sampai dia pun joget-joget sendiri. Yaras juga bilang selama ini Kisah selalu mengkritik film-filmnya karena nggak pernah ada plot twist. Sekarang Kisah harus menghadapi plot twist di filmnya yang dia ciptakan sendiri. Di lain sisi, Raghav mengikuti Stephanie ke bilik pelayan. Namun sialnya, Raghav malah ditangkap dan disandera. Nggak lama kemudian, pembunuh bertopeng pun masuk. Rupanya itu adalah si Robert. Robert ngasih tahu ke semua orang kalau Jessica telah kembali. Diceritakan kalau keluarga Sebastian merupakan keluarga kanibal.
Nah, suatu hari mereka membunuh si Jessica. Sialnya, Jessica itu malah jadi hantu penasaran montok dan membunuh leluhur mereka yang sudah hidup selama ratusan tahun. Dukun Kurosawa bilang kalau hantu Jessica nggak akan bisa keluar dari mansion sampai gerhana berakhir. Sebelum gerhana itu terjadi, mereka harus menyegel Jessica lagi di buku hariannya. Mbok Dukun pun meminta semua orang untuk mengambilkan tuh buku harian Jessica secepatnya sebagai syarat penyegelan si Jessica. Terus bukunya di mana dong? Gebleknya, tuh buku malah jatuh ke tangannya si McD yang lagi asik boker. Ini orang silitnya losdol apa gimana sih? Dari tadi scene-nya tuh berak mulu. Namun buku aneh, McD pun langsung membuka dan membaca tuh buku. Seketika dua koplak terlempar flashback ke masa lalu seperti yang dibacakan dari buku itu. Diceritakan 10 tahun yang lalu, Jessica dan teman-temannya datang berlibur ke mansion. Waduh, main sambit aja. Tiba-tiba mereka berdua kembali lagi ke masa kini karena McD berhenti membaca tuh buku hariannya si Jessica gara-gara ada yang gedor-gedor WC. Nah, di sisi lain, para ciwi-ciwi kabur ke sebuah ruangan. Kendal. Bisa goyang-goyang gitu ya, saking gedenya. Nah, pas McD keluar jamban, dia kaget karena ada pembun-bun bertopeng di sana. Ngehenya, McD itu malah mengira kalau pembun-bun bertopeng itu cumanlah orang yang lagi ngeprank. Bos, itu pembunuh beneran. Baru deh si McD cengok. Sorry, aku harus balik ke toilet. Aku lupa belum cebok. Pas mau dibun-bun, Kisah pun datang tepat waktu dan menyuruh si McD ngelempar tuh buku. Bukan ngelempar ke sana dong Bambang. Ah, mbulah film komedi emang kok ya. Ya udah, Kisah pun gelut sama tuh pembunuh bertopeng. Gebleknya tuh gergaji mesin malah muter-muter sendiri. Kendal. Om suka lihat ini tuing-tuing naik turun. Bangke, gergajinya udah pada nggak ada, masih aja lompat-lompat. Sialnya, pas mau ngambil tuh buku harian, Kingsley malah ngelempar ke mbak-mbak botak separuh. Ya langsung dicomot lah. Singkat cerita, Dukun Kurosawa pun bersiap untuk melakukan ritual. Tapi tuh buku belum juga mereka dapat. Padahal gerhana bulan udah tinggal sebentar lagi. Santai Mbok Dukun, bulannya masih purnama kok. Noh, lihat aja di jendela. Kutil babi. Si botak babu nongkrong sambil megangin bohlam dong. Bisa-bisanya kepikiran kayak gitu ya. Sadar kalau gerhana akan segera mulai, semua orang pun langsung panik. Nah, di sisi lain, Maya yang lagi ketakutan dikagetkan oleh si Kisah. Nggak hilang ide, Kisah pun membuat seolah-olah kalau ruangan itu penuh dengan hantu. Ternyata bener cok, berhasil. Tuh pembunuh bertopeng pun langsung pergi. Sialnya, gerhana total pun selesai, yang mengakibatkan hantu Jessica berhasil keluar kandang. Nah, di sana mbak-mbak botak separuh pun juga masuk ke ruangan itu sambil ketakutan. Bangkeknya, dia tuh diintilin sama hantu Jessica. Sial yang kedua, Maya sempat nginjek botol sehingga tuh hantu jadi notice. Bentar, Kingsley. Ngapain jalan pakai tangan? Ah, bola. Tapi gara-gara si Kingsley, mbak botak separuh pun jadi ketahuan. Ngehenya, tuh buku malah dilempar dan jatuh ke tangannya McD lagi. Ini orang emang sial apa ya? Singkat cerita, mbak botak separuh pun dibun-bun sama demit. Karena ketakutan, Maya pun berteriak. Untung aja si Kisah sigap masukin botol ke mulutnya si Maya. Gebleknya, tuh botol langsung dilempar dan malah jatuh ke tangannya si McD. Langsung dibuka dong. Ya teriakan Maya langsung keluar keras lah. Singkat cerita, tuh buku pun diambil sama si Silpa. Sialnya, Silpa itu diintilin sama pembun-bun bertopeng. Pas ngumpet, ternyata di ruangan itu juga udah ada si Arumugan. Sadar mereka semua dalam bahaya, Arumugan pun memohon ke Kisah agar menyelamatkannya. Kambingnya, Kisah itu malah lempar besi ke TV tempat Arumugan ngumpet. Bodohlah Arumugan memodar, yang penting dia dan emaknya tuh bisa selamat. Langsung jadi pembawa berita dadakan dong ini orang. Bejonya si Arumugan itu nggak jadi dibun-bun sama tuh tukang kampak. Nah, di lain tempat, hantu Jessica malah ngintilin si McD. Dia pengen buku hariannya dikembalikan. Sadar ada bangke yang ngumpet di balik sofa, tuh sofa pun langsung diputar. Tapi konsep ngumpetnya nggak gitu juga kali. Ah, mbolah, suka-suka McD aja deh. Nah, di ruangan sebelah, Kisah dan pembun-bun pun gelut memperebutkan buku harian demit.
Sedangkan di samping, McD bilang ke Mbak Kunti kalau dia tuh nggak mau megang tuh buku. Kambing, ini buku datang dari mana ya? Nah, lihat, aku udah nggak punya bukunya lagi. Alhasil, tuh buku pun malah dioper-oper nggak jelas. Sadar kalau ada Mbak Kunti di ruangan sebelah, Kisah pun punya ide. Dia pun langsung lempar tuh buku ke pembunbun dan menjatuhkan lemari. Alhasil, dua pembunbun itu pun dikejar sama Mbak Kunti tapi semok. Nah, di saat Kunti sibuk, Kisah dan Babu pun langsung kabur. Demitnya keluar. Ini lagi tukang gergaji. Karena kejebak, mereka pun malah petangkringan di atas. Udah lewat bro, ayo turun. Nggak jadi, ayo naik lagi. Nggak punya pilihan lain, mereka pun harus segera membaca tuh buku harian biar mereka bisa flashback ke masa lalu. Tapi anehnya, pas Kisah yang membaca tuh buku, mereka nggak bisa terdampar ke masa lalu. Baru deh mereka sadar kalau buku itu harus dibaca sama karakter di film. Kambingnya, pas Mbak Kunti lagi melawan dua koplak, tuh buku disikat sama anak buah dukun Edan. Mbok dukun pun meminta tuh buku segera dilempar ke api biar si Jessica bisa kesegel. Slow motion. Botak, yang slow motion cuman karakter film aja, kita itu enggak, bego. Karena Kisah dan Babu itu nggak kena efek slow motion, Kisah pun langsung jadi The Flash. Dia mengatur ulang semua benda-benda yang dilempar. Alhasil, semua orang di ruangan itu pun langsung pada entet semua. Ya, Raj yang lihat dari kursi bioskop nggak menyangka kalau Kisah bisa membuat film yang jauh lebih menarik. Apaan nih, kursi kok meluk-meluk? Bangke McD toh. Karena McD di sana, dia pun disuruh membaca tuh buku hariannya si Jessica. Kembali lagi ke masa lalu, diceritakan kalau Jessica itu menyambut teman-temannya. Oh iya, ceritanya sih, Jessica itu anak orang tajir yang menikah sama si Robert dan membeli Coco Island. Pas mau ngomong sama teman-temannya, Jessica itu disuruh segera pergi. Jelas saja, Robert pun langsung menyuruh dua orang koplak itu untuk segera pergi juga. Kisah pun ngasih kode kalau Jessica akan dibun-bun sama si Robert. Suara apaan tuh? Seketika mereka pun kembali ke masa kini. Rupanya si McD tukang boker itu lagi pecirit, jadi dia tuh berhenti membaca buku hariannya si Jessica. Karena ini orang kerjaannya cuman berak mulu, Kisah pun jengkel dan menyuruh si McD boker di pot aja. Sialnya, mereka tuh malah kegap sama demit Jessica. Alhasil, McD pun disuruh membaca tuh buku sambil melayang di pot dan boker bersamaan. Flashback lagi. Diceritakan kalau Jessica itu nggak sengaja menemukan sebuah gudang tua di sisi lain pulau. Gara-gara hal itu jugalah Jessica langsung diburu untuk dibunuh dan dijadikan cemilan sama Robert. Robert ngasih tahu kalau pulau ini adalah pulau leluhurnya sekte kanibal dari ratusan tahun yang lalu. Itulah kenapa Robert menikahi si Jessica yang anak orang tajir, biar Jessica bisa membeli ini pulau. Untung aja pas Jessica mau dibun-bun, Kisah dan Babu pun muncul. Kental. Jessica, wait. Kental. Kok pas nemplok kembali ke masa kini? Babe, baca bukunya lagi dong. Sek bentar nang, lagi fokus ngeden. Gara-gara McD fokus ngeden, Jessica pun akhirnya ngamuk. Tapi tenang, layaknya film India, Kisah pun langsung bernyanyi membuat tuh demit jadi anteng. Dah selesai ngedennya, lanjut cerita deh. Nah, di saat itu diceritakan kalau Jessica menulis semua pesan-pesan terakhirnya di buku harian. Sebelum Robert menemukan si Jessica, Kisah pun berniat membantu Jessica kabur. Ternyata benar, Robert itu udah menuangkan bensin di kamarnya si Jessica. Bentar, kental. Singkat cerita, Kisah pun membakar si Robert dan para pengikut sekte kanibal. Dan kita pun kembali ke masa kini dengan sejarah yang sudah berubah. Hey, siapa? Has. No. Hey, Nah, karena sejarah sudah berhasil dirubah, Jessica alias Hars nggak pernah mati dan dia juga nggak pernah jadi hantu. Ini Kingsley masih aja jalan kebalik. Nah, karena suku kanibalnya udah nggak ada, mereka pun tinggal menunggu film ini selesai dengan tenang dan mereka pun bisa keluar dari film bangke ini. Tapi tiba-tiba Mbak Semok langsung koit ditembak panah.
Lah kok ada monster kanibal yang keluar? Seharusnya mereka semua kan udah mati dibunuh sama demit Jessica. Kisah pun protes karena si Yaras itu curang. Kenapa tuh monster tiba-tiba hidup? Yaras pun mengembalikan ke Kisah. Karena Kisah mengubah masa lalu dan Jessica nggak pernah jadi hantu, maka monster-monster kanibal itu nggak pernah mati dibunuh sama demit Jessica. Sekarang Yaras ngasih peraturan baru. Sebelum para monster itu dibunuh semuanya dan menyelesaikan misteri ini sampai film selesai, maka film ini akan lanjut ke sequelnya, yang mana Kisah dan yang lain akan jadi lebih lama terjebak di dunia film. Atau Yaras itu ngasih keringanan. Kisah itu harus tobat jadi reviewer film dan memuji semua film yang pernah dibuat oleh si Yaras, maka Kisah akan dikeluarkan dari film terkutuk ini seorang diri. Mendengar itu Kisah nggak setuju. Dia akan menyelesaikan film ini dan membawa semua keluarganya keluar dengan selamat dari film terkutuk ini. Chapter 3, Gudang Berhantu. Diperlihatkan keluarganya si Kisah mau dibunuh sama monster. Untung aja Kisah berhasil nabrakin gardu listrik. Alhasil tuh gergaji dan bor pun langsung mandek. Sialnya, babu itu ngeliat kredit teks yang udah muncul, yang berarti film akan segera berakhir. Nah di dalam, Raghav dan si Kisah langsung melawan salah satu monster. Tapi itu monster kanibal kuat banget coy. Setelah melepaskan semua orang, mereka pun pada kabur. Twing 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 twing. Ini film banyak banget adegan gendal-gendal twing-twingnya ya, Om suka deh. Sadar waktu mereka tidak banyak dan mereka juga nggak bisa melawan 3 monster sekaligus, mereka pun memutuskan membuat jebakan. Udah kayak film Home Alone. Bangkainya, jebakannya udah mereka buat susah payah, malah kena si Arumugan dan si Kingsley. Ya modar lah mereka berdua. Nggak punya pilihan lain, mereka pun pakai plan B, yaitu memancing para monster ke jebakan yang lain. Sialnya, ada tikus yang malah mendusel-dusel si babu yang lagi jadi manusia silver. Kelamaan lepas talinya. Alhasil satu monster pun berhasil dibuat koit. Kental lagi. Nah pas mau kabur, Jessica dan babu itu malah ikut kejebak jebakan lem tikus. Sedangkan emak, bapak, dan Maya juga dikejar-kejar sama monster yang lain. Nggak punya banyak waktu, Kisah pun melakukan segala cara agar mereka bisa segera kabur dan meledakkan gudang tua itu. Bangke, aneh jangan ditinggal. Gebleknya si babu itu disuruh pakai sepeda monyet untuk menyelamatkan diri. Singkat cerita yang Om lupa keberapa, mereka pun melompat untuk menyelamatkan diri. Kok balik lagi si babu? Lah balik lagi. Karena terus-terusan mental bolak-balik, babu pun berniat mengorbankan dirinya sendiri. Dia akan menghalau monster di sini. Seenggaknya pengorbanannya nggak sia-sia. Dada. Nah sekarang tinggal satu monster lagi. Sebelum film ini tamat, Kisah langsung mengambil tombak dan membunuh tuh monster terakhir. Alhasil mereka pun bisa tenang keluar dari film ini. Ngeheknya tuh monster malah hidup lagi dan monster-monster yang lain yang udah mati juga ikutan kembali. Dasar si Yaras curang. Seketika mereka semua pun kesedot ke lubang hitam yang akan membawa mereka ke sequel film selanjutnya. Di titik itu, Kisah pun menyadari sesuatu. Dia langsung mengambil senapan dan menembak Raghav hingga tewas. Anehnya, setelah membunuh si Raghav, semua monster pun langsung hilang. Lubang hitam juga menunjukkan kalau film ini tamat. Kisah pun bilang ke Yaras kalau sequel film mau lanjut harus ada peran utamanya. Kalau peran utamanya udah mati di film pertama, sequelnya nggak bisa lanjut. Seketika Yaras pun malah bilang kalau Kisah memang sineas film beneran. Kisah itu mengerti seluk-beluk film lebih dari siapapun. Seketika itu juga Kisah terlempar kembali ke dunia asli dan keluarganya juga selamat semua. Kisah pun menyuruh semua orang untuk segera pergi. Ayo cepat pergi. Oh tak keplak sofa juga kalau nggak mau pergi. Ngehenya pas keluar bioskop, mereka sudah dikepung sama reviewer lain dan para wartawan. Mereka itu protes kenapa cuma si Kisah yang diundang gala premier. Kisah pun bilang, kalau mau nonton silahkan masuk, kalian pasti akan tercengang-cengang. Dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau support Om bisa dengan super thanks ya. Om bakal terima kasih sekali. Terima kasih juga udah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan Pirmilatin.